Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Mudah-mudahan hari ini kita semua di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dari semalam sampai saat ini hujan turun dari langit itu belum berhenti, walaupun kapasitasnya kecil atau gerimis yang kencang gitu. Mudah-mudahan Allah menurunkan hujan dari langit kepada bumi itu hanya sebatas menyiram tanaman, menyuburkan tanah yang kering, tidak menyebabkan banjir, di mana air itu kalau datang dengan kapasitas yang banyak itu akan berubah, dia menjadi musibah, bukan menjadi berkah lagi. Sedikit dia menjadi berkah, kalau banyak dia akan menjadi musibah. Nah, mudah-mudahan Allah itu menurunkan air hujan itu hanya sebatas keberkahan saja, tidak melampauinya dan kemudian berubah menjadi musibah. Di video sebelumnya saya membacakan Iqra ayat Iqra 4, Iqra 2 halaman 28. Kita akan lanjutkan membaca halaman 29. Mudah-mudahan Iqra 1 sampai Iqra 6 ini cepat selesai biar diganti dengan tema pelajaran yang baru. Pelajaran Iqra ini khusus saya peruntukan untuk orang-orang dewasa yang ingin pandai membaca Al-Quran. Tapi tidak harus terpakum di sini orang-orang yang dewasa yang dimana umur orang dewasa itu kadang sudah mencapai 50 tahun, ada yang 45 tahun, di mana mata itu sudah tidak lagi bisa melihat dengan normal. Jadi tidak harus terpakum di sini belajarnya gitu. Nanti kalau di dalam belajar Iqra ini disambil-sambil kemudian membaca Al-Quran yang ada terjemahannya ini. Nah, yang sengaja saya taruh di belakang ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah dewasa tidak harus pakum belajar Iqra itu, menunggu Iqra 6. Takutnya malaikat maut itu keburu datang. Sebab kematian itu tidak pernah datang pakai permisi. Kalau kematian itu datang pakai permisi atau memberikan surat peringatan, Bu, nih sebulan lagi harus pulang ini, akan dipanggil Tuhan. Nah, mungkin kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Tapi malaikat maut itu tidak pernah memberikan atau melayangkan surat peringatan. Itu yang harus kita hati-hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ma'aka ajaba wa su'ada la sobaro syatoto. Nah, ini to-nya ada alifnya, kalau ini tidak ya. Perhatikan yang itu. Ini bacanya sya, bukan sa, tapi sya, toto, sya, toto. La gosala, ini yang sa, karena dia tidak ada titik 3 di sini. Jadi ini sa biasa, sa. Kalau ini ya. Jadi lidah itu harus selalu dilatih untuk membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain, walaupun bentuk huruf itu sama. Kayak ini kan sin dan ini shin. Ma fadola harosa fagodako ma hasana qo'ada wa amada la zahaqo rosoda faharoba ma'azoma syahada wasaqola. Nah, ini hati-hati lagi membacanya. Kalau ini huruf depannya T, T, S, A.
Jadi dibacanya sa, lidahnya dikatasin dikit, sa, lidahnya disangkutin ke langit-langit gitu, sa. Kalau ini SYA tulisannya, sya, karena ini shin. Kalau ini sa, jadi bacanya TSA kalau tulisan Indonesianya, sa. Jadi setiap ketemu huruf ini harus diingat itu bacanya huruf awalnya sa. Kalau ini SYA, sya. Kalau lidah orang dewasa itu memang biasa susah membacakan huruf Al-Quran itu umumnya yang belum terlatih. Tapi kalau nanti sudah terlatih ya nanti akan terbiasa sendiri mengucapkan antara sya dengan sa. Lamarodo, rohako, fahajaro, magodako. Ko ini harus ditenggorokan. Jadi jangan terdengar ko, tapi ko. Khotoba. Nah, ini hampir mirip dia. Ini ko dan ini kho. Kalau ini kayak mendaham begitu bacanya. Kho. Kalau ini ko. Fasajada. Ini halaman 29. Arabnya ini bentuk tulisannya 29. Kalau saya tulis ini karena saya nggak ngerti bahasa Arab. Kita lanjut halaman 30. Nah, ini juga sudah saya tulis halaman 30-nya. 30. Nah, Arab itu kalau nolnya titik segini. 3 titik. Nah, ini 30. Kalau orang pintar mah bagi dia itu cemen gitu. Kalau saya harus, karena nggak pintar ya akhirnya saya tulis seperti itu. La azaba, wala mama, mimnya di sini ya kecil ya, wala mama, wasaqoha, wanazuru, fahadasa, la syaroba, bananaka, lafasaqo, wadolala, wahafazo, fahadoro, fakhosaro, lazakaro, lama'aka, wa nasuru, wa akhuru, faghfaru, falazada, amamaka, wa nabaza, la khotoya, tadaroka, tazuharu, la azago. Nah, kita coba cek ini penjelasan halaman 31. Jelas bedakan bunyi huruf dan panjang pendeknya. Jadi kalau belajar Iqra ini enaknya kita ini ada bimbingan di dalamnya itu. Ada bimbingan untuk orang yang belajar membaca Iqra itu. Jadi yang satu sudah pandai membaca Iqra 1 sampai Iqra 6. Dan yang satu lagi itu belum pandai membaca Iqra 6, dia cukup hanya jadi pembimbing saja. Nah, di sini sudah ada pembimbingnya. Kata-kata bimbingan di dalam Iqra itu. Itulah yang disebut Iqra itu salah satu metode cara cepat untuk orang yang ingin belajar membaca Al-Quran. Dan itu untuk orang-orang yang sudah dewasa, yang sebenarnya orang dewasa itu sudah tidak membutuhkan lagi pelajaran Iqra itu, karena dia sudah dewasa. Yang belajar Iqra itu hanya anak kecil. Anak kecil itu, nah itu dia membutuhkan pelajaran Iqra itu, karena dia anak kecil. Jadi dia itu memang diajarkan membaca huruf-huruf Al-Quran itu supaya dia bisa mengaji gitu. Walaupun banyak sekarang
orang-orang dewasa itu yang saya temuin, kawan-kawan saya itu sibuk dengan mengurus urusan dunianya itu, sehingga dia tidak punya waktu untuk belajar mengaji. Dan dia mengatakan membaca Al-Quran itu pun dia tuh terbata-bata. Akhirnya dia membaca Al-Quran itu Latinnya seperti ini. Nah, ini Latinnya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izgala Ibrahimu Rabbi al-azal balada aminau wat nutni wa baniya anna budal asnam. Nah, akhirnya karena orang itu tidak pandai membaca Arabnya, akhirnya dia memilih membaca Latinnya. Nah, itulah kelebihan dan kecanggihan teknologi, kecanggihan zaman sekarang itu. Orang-orang yang tidak pandai membaca huruf Arabnya itu sudah bisa juga dia membaca Arab itu dengan bahasa Latin. Nah, orang dewasa yang penting itu ini. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Nah, ini yang harus dipenting oleh orang-orang dewasa. Nah, di video saya ini saya mengajarkan Iqra 1 sampai Iqra 6. Tema khususnya seperti itu. Tapi berhubung ini saya khususkan untuk orang-orang dewasa, saya mengajarkan metode cepatnya gitu. Jadi di samping kawan-kawan itu belajar membaca Iqra 1 sampai Iqra 6, maka belilah Al-Quran yang ada terjemahannya. Dan kemudian baca Al-Quran itu setiap hari. Sehari selembar, di samping membaca atau belajar membaca huruf Al-Quran itu dari Iqra 1 nanti sampai Iqra 6. Nah, kalau udah Iqra 6 seperti ini, kalau sudah pandai membaca Iqra 1 sampai Iqra 6 ini, berarti sudah pandai membaca Al-Quran. Ini saya contohkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahshi fil ardi warohan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi kalau sudah pandai membaca Iqra 1 sampai Iqra 6, berarti ini sudah lengkap pelajarannya, idfanya, qalqalahnya gitu. Jadi sudah bisa membaca Al-Quran. Tapi apakah Al-Quran ini dibaca terus kita ngerti artinya? Kan tidak. Ada lagi sekolahnya supaya kita itu pandai membaca Arab, terus membaca, pandai pula memperjemahkan. Nah, ini membutuhkan waktu yang lama. Makanya di sekolah-sekolahan itu ada sekolahan TPA, kemudian ada MAN, ada MTS, dan kemudian Darul Quran, supaya orang itu pandai memperjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Nah, Al-Quran ini sudah dibikin canggih. Jadi di sini ada Arabnya, dan di sini ada Latinnya. Jadi bagi kawan-kawan yang tidak pandai membaca Al-Quran, maka membaca Latinnya di sini. Dan kemudian membaca artinya. Artinya inilah inti dari Al-Quran itu. Kalau orang Arab membaca Al-Quran, dia tidak membuat Latin dan juga tidak membuat terjemahan. Kenapa? Karena dia sudah langsung mengerti. Jadi tidak perlu terjemahan. Nah, bagi kita yang tidak bangsa Arab, tidak, atau khususnya mungkin yang tidak mengerti bahasa Arab, nah kita harus membeli Al-Quran yang ini. Karena Al-Quran ini terjemahan ya, bukan tafsir. Terjemahan atau translate bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Jadi isi Al-Quran itu. Ini Arabnya, ini Indonesianya. Rob, ya Tuhan, ini dia nih. Robbi ja'al hadal balada aminau wa nub. Nah, di sini juga sama. Jadi itulah saran saya kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan video saya ini ada mendatangkan manfaat
bisa menerbitkan inspirasi dan motivasi untuk kawan-kawan. Ya mungkin di dunia ini tidak ada orang yang sibuk. Ya tidak ada orang yang tidak sibuk dalam mengurus dunia itu. Khususnya orang-orang yang sudah dewasa, dia itu mengurus rumah tangga, mengurus anak, mengurus istri, mengurus suami. Akhirnya dari pagi itu saat malam itu disingkapkan Allah menjadi siang. Dan kemudian siang itu ditutupkan Allah kembali dengan malam. Kita itu sibuk mengurus dunia itu. Sampai kemudian kita lupa memberikan apa yang dibutuhkan oleh diri kita itu, yaitu sarapan rohani. Nah, sarapan rohani itu yaitu membaca Al-Quran, membaca ayatnya, dan kemudian membaca terjemahannya itu untuk bimbingan di dalam hidup kita sehari-hari. Sebab Al-Quran ini adalah petunjuk untuk kita. Seperti ini adalah doa Nabi Ibrahim, dan doa ini boleh kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke kawan, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya, dan terima kasih juga bagi yang like, subscribe, dan membagi-bagikan kepada kawan-kawan yang lain. Dan kita tidak tahu siapa-siapa saja yang membutuhkan kebaikan dari kita itu di atas dunia ini. Yang penting kita itu berbuat baik, dan kita tidak mengharapkan balasan dari siapapun. Dan Allah maha melihat dan maha mengetahui setiap perbuatan hambanya. Nah, itulah yang harus kita pahami. Ketika kita melakukan satu kebaikan, Allah melihat kita itu melakukan kebaikan itu. Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.